Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari, saya dari Teknologi Pendidikan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Adapun artikel ini menggunakan template IJA. Kemudian latar belakang saya memilih judul ini karena pada saat ini pembelajaran dan pendidikan dilakukan dengan cara yang berbeda dengan biasanya, yang awalnya tatap muka, berinteraksi di kelas tetapi sekarang berubah menjadi tatap maya. Hal ini terjadi akibat dari adanya COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Pada tanggal 24 Maret, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang isi surat edaran tersebut menjelaskan bahwa proses belajar mengajar ditetapkan dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dengan pembelajaran daring atau jarak jauh, siswa memiliki waktu yang banyak untuk belajar dan siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa yang hanya berinteraksi dengan guru melalui beberapa aplikasi atau media yang disediakan seperti video conference, Zoom, Google Meet. Kemudian ada Classroom, Edmodo, WhatsApp Group, dan lain-lain. Pembelajaran secara daring tidak hanya diterapkan pada peserta didik yang biasa saja, namun juga dilakukan pada anak berkebutuhan khusus atau anak ABK, yang dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Pembelajaran jarak jauh atau daring yang dilakukan anak berkebutuhan khusus akan mengalami banyak hambatan dan kendala jika tidak ada kerjasama orang tua dalam mendampingi pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, saya sebagai penulis memilih judul ini karena saya ingin mengetahui apakah pembelajaran jarak jauh atau daring efektif atau tidak, cocok atau tidak digunakan kepada anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini, saya sebagai penulis melakukan penelitian kepustakaan atau studi literatur dengan menelaah 25 jurnal terkait dengan pembelajaran jarak jauh pada anak berkebutuhan khusus. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan didukung oleh berbagai macam materi yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan berita. Kemudian metode yang dipakai dalam mencari informasi adalah menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam mencari informasi terkait sumber informasi seperti jurnal dan semacamnya, saya melakukan penelusuran artikel jurnal dengan menggunakan kata kunci anak berkebutuhan khusus di masa pandemi dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Teknik penelitian yang dilaksanakan melalui dokumentasi yang dimana mencari data terkait hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, majalah, atau artikel, jurnal, dan berita. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap anak berkebutuhan khusus, apakah efektif atau tidak. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil pencarian jurnal ilmiah sebagai database, didapatkan jurnal ilmiah sebanyak 25 yang kemudian saya analisis untuk Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya akan jelaskan 10 jurnal saja. Baik, yang pertama ada penulis Rahmawati tahun 2020 yang berjudul Analisis Faktor Pendukung Hasil Pembelajaran Daring pada Anak Berkebutuhan Khusus. Intisari jurnal ini menjelaskan bahwa faktor pendukung hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada saat daring di SD Suryo Bimo Kresno adalah umur, gender, perhatian orang tua, dan les privat. Hasil penelitian juga mengatakan bahwa keempat faktor tersebut merupakan variabel yang sangat berpengaruh pada hasil pembelajaran. Yang kedua, penulis Idhartono dan Amelia Rizky tahun 2020 yang berjudul Studi Literatur Analisis Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Masa Pandemi. Intisari jurnal menjelaskan bahwa pembelajaran daring bagi anak berkebutuhan khusus harus dipersiapkan dengan matang
di mana guru harus mempersiapkan strategi, media, dan model pembelajaran secara daring atau luring. Hasil penelitian ini juga mengatakan, dalam merencanakan pembelajaran serta strategi yang dirancang guru harus disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Strategi yang digunakan guru untuk siswa anak normal harus berbeda dengan siswa anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus yang dapat digunakan, misalnya strategi ASIK dan strategi 5M. Dan media yang digunakan juga harus dapat diakses oleh guru dan orang tua dan siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, penulis Jannah dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Pengalaman Belajar Daring Siswa Berkebutuhan Khusus pada Masa Pandemi COVID-19 di SD Inklusif. Intisari jurnal menjelaskan bahwa pembelajaran daring ini membuat anak berkebutuhan khusus mendapat pengalaman baru dalam memanfaatkan teknologi, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri. Hasil penelitian juga mengatakan, siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusif diberikan kesempatan untuk dapat memahami pelajaran. Beberapa materi yang diberikan guru belum dimodifikasi sesuai dengan hambatan anak. Hal ini yang membuat anak berkebutuhan khusus dapat mencoba belajar melalui ruang kelas virtual Google Meet, memperoleh video pembelajaran yang dapat diakses melalui YouTube, hingga mengakses materi melalui Google. Tidak hanya itu, anak berkebutuhan khusus juga dapat mengoperasikan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi dengan guru maupun teman sekelasnya, baik melalui chatting maupun video call. Kemudian yang keempat, penulis Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Model Pendampingan Belajar Orang Tua untuk Anak Berkebutuhan Khusus Selama Masa Pandemi. Selama masa pandemi. Intisari jurnal menjelaskan bahwa model pembelajaran orang tua untuk anak berkebutuhan khusus selama masa pandemi terdapat 3 model untuk bisa mendampingi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa terdapat 3 model pendampingan belajar orang tua untuk anak berkebutuhan khusus selama masa pandemi, yakni pendampingan belajar dengan menggunakan pendekatan pola asuh permisif, otoriter, dan otoritarian. Kelima, penulis Endang Roychadi tahun 2020 yang berjudul Program Parental Self-Efficacy pada Orang Tua dalam Pembelajaran bagi Anak Tunagrahita di Masa Inovasi Pendidikan di Era Milenial. Intisari jurnal menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran daring, program parental self-efficacy sangat dibutuhkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program yang dibuat dapat meningkatkan self-efficacy orang tua dalam memberikan layanan dan pembelajaran pada anaknya yang tunagrahita pada masa pandemi. Yang keenam, penulis Nabila Bagda tahun 2020 yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap penerapan belajar daring pada siswa luar biasa di SD Bandar Kidul 2 Kota Kediri. Intisari jurnal menjelaskan bahwa metode pembelajaran daring bagi anak siswa luar biasa di SD Bandar Kidul 2 Kota Kediri tidak efektif. Hasil penelitian juga mengatakan bahwa dari wawancara terhadap subjek yang bersangkutan menghasilkan informasi bahwa memang benar adanya terdapat ketidakefektifan metode pembelajaran daring untuk siswa yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Hal tersebut juga membuat baik nilai maupun kemampuan siswa berkebutuhan khusus menjadi menurun. Selanjutnya ada penulis Wardani Fristanti Sani Yulvia tahun 2020 yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Masih banyak nilai ini. Kemudian ada penulis Mulyani Trihamida Turohmah tahun 2020 yang berjudul Strategi Pembelajaran Jarak Jauh Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Inklusi Era Pandemi COVID-19. Intisari jurnal menjelaskan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh,
dibutuhkan strategi yang tepat untuk kita digunakan bagi siswa berkebutuhan khusus. Di SD inklusi, hasil penelitian menunjukkan strategi pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di SD inklusi Semai adalah pembelajaran 5M. Pertama, memanusiakan hubungan dengan cara membangun relasi positif antara guru, siswa, dan orang tua. Kedua, memahami konsep dengan guru, memandu belajar melalui penjelasan tujuan dan proses pembelajaran pada orang tua. Ketiga, membangun keberlanjutan dengan melakukan refleksi bersama orang tua. Keempat, memilih tantangan dengan memberikan ragam aktivitas pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan jam belajar yang fleksibel. Kelima, memperdayakan konteks dengan melibatkan sumber daya di rumah sebagai sumber belajar yang dapat memberikan kontribusi bagi guru dan orang tua dalam berkolaborasi mendidik siswa yang berkebutuhan khusus agar berdaya belajar dan tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Kemudian ada penulis Saida Lutfia Agenia tahun 2003 yang berjudul Distance Learning Strategy for Students with Special Needs. Intisari Jurnal menjelaskan bahwa dalam menyiapkan rancangan pembelajaran khususnya anak berkebutuhan khusus harus lebih dispesialkan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Hal ini memberikan tantangan yang dihadapi oleh guru untuk berkolaborasi antara orang tua guru dan lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Belajar mengajar yang dilakukan oleh guru pendidikan luar biasa dengan siswa dapat melalui kurikulum, tetapi pembelajaran difokuskan pada hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan belajar individu siswa. Selain itu, ada 3 strategi yang dapat dilakukan oleh guru pendampingan anak berkebutuhan khusus, yaitu pertama, strategi pengajaran yang diindividualisasikan, strategi kooperatif, dan strategi modifikasi tingkah laku. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Problematika Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus pada Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah Inklusi dan Strategi Menanganinya. Penulis Narulita Puspita dan Nurul Solowati tahun 2020. Intisari Jurnal menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh atau daring yang dilakukan SDN Keramat Jati 16 pagi terdapat problematika dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang mewawancarai hasil dari wawancara, problematika pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi coronavirus 19 di sekolah inklusi yaitu kurangnya siapnya guru dan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Kedua, kurangnya keterampilan orang tua dalam mengakses internet. Ketiga, rasa bosan yang muncul pada anak sehingga membuat anak malas untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk menangani problematika yang muncul saat ini, pembelajaran jarak jauh, pihak sekolah terkait memiliki strategi untuk mengatasinya. Yang pertama, strategi modifikasi program. Kedua, memodifikasi kurikulum. Ketiga, memodifikasi cara pengajaran. Keempat, komunikasi. Dan kelima, fleksibilitas. Kemudian ada artikel jurnal penulis Jesslyn Kartawijaya tahun 2020 yang berjudul Penerapan Pembelajaran Bahasa Indonesia Anak Tunagrahita SLB Nurul Ihsan di Era Pandemi COVID-19 tahun ajaran 2019-2020. Intisari Jurnal menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan di SLB Nurul Ihsan selama pandemi COVID-19 tidak terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SLB Nurul Ihsan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran bahasa Indonesia anak tunagrahita tidak sesuai dengan KI maupun KD yang ada pada silabus pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan ketika pandemi COVID-19 tahun ajaran 2019 tahun 2020 dilakukan secara spontanitas dan tidak struktur. Sekian artikel yang saya
jelaskan, kemudian lanjut ke bagian pembahasan. Dengan adanya muncul wabah COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar yang pada awal bertatap muka kini berubah menjadi tatap maya atau yang biasa kita sebut dengan sebutan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagi sumber daya yang diperlukannya di dalamnya. Teknologi digital yang disediakan seperti Google Classroom, video conference, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Seluruh kegiatan maupun rancangan pembelajaran akhirnya diubah menjadi daring. Kemudian, guru akan membuat strategi pembelajaran untuk siswa secara daring agar efektif. Dalam pembelajaran jarak jauh, banyak ditemui hambatan, ketidakefektifan, serta terbatasnya fasilitas yang tersedia. Murid merasa jenuh dengan berada di rumah saja. Menurut Heru Purnomo dalam Pikiran Rakyat, Media Network dalam penelitian Wahyu Aji Fatma juga mengatakan pembelajaran jarak jauh dengan penerapan metode pemberian tugas secara daring bagi para siswa melalui WhatsApp Group dipandang tidak efektif dalam kondisi darurat karena adanya virus corona seperti sekarang ini. Banyak guru menerapkan dengan cara yang berbeda atau beragam dengan belajar di rumah dan dari perbedaan belajar itu basisnya tetap pembelajaran secara daring. Pembelajaran jarak jauh telah dirasakan oleh seluruh siswa di kalangan sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun hal ini perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya anak dengan keterbatasan mental atau fisik tidak bisa disamakan dengan anak formal seperti yang lainnya. Anak yang memiliki keterbatasan perlu adanya guru pendamping khusus secara langsung untuk membantu proses belajar. Sehingga dalam penelitian Nabila Bakta mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan belajar dari rumah dikatakan sangat kurang efektif. Nadiem Karim sendiri saat diwawancarai mengungkapkan sejumlah dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Bahkan Nadiem mengkhawatirkan adanya penurunan capaian belajar atau learning loss. Dalam penelitian Nabila Bakta mengungkapkan bahwa penggunaan metode belajar daring sangatlah tidak efektif. Ini membuat siswa yang dengan keterbatasan mentalnya akan mengalami keterlambatan berpikir karena tidak ada yang mengajari siswa selama belajar daring. Keluhan dan dampak yang banyak dirasakan ialah pengeluaran biaya untuk pembelian kuota internet, fasilitas berupa alat belajar kurang tersedia, dan siswa kurang mampu menyerap materi dengan baik. Penurunan hasil belajar pada anak berkebutuhan khusus juga terlihat. Banyak tugas yang diselesaikan oleh orang tuanya, menyelesaikan tugas melebihi tenggat waktu. Untuk anak berkebutuhan khusus, kegiatan pembelajaran daring akan disusun mulai dari perencanaan belajar, pelaksanaannya, bina diri yang mengajarkan agar menjaga tubuh tetap sehat, hingga evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Dalam penelitian Fitri Yakanti, seorang guru mengatakan bahwa pembelajaran daring untuk anak berkebutuhan khusus dinilai tidak efektif, karena anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih dibandingkan dengan yang lain. Kita semua pasti ingin terlindung dari bahaya virus corona yang sedang terjadi. Maka dari itu, semua guru ingin membuat pembelajaran daring ini tetap terlaksana sebaik mungkin. Guru mengusahakan semaksimal mungkin kegiatan belajar daring untuk anak berkebutuhan khusus tetap terlaksana secara efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran jarak jauh tidak efektif dilakukan untuk siswa yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, atau yang biasa kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor, yakni sinyal internet, kesiapan anak dalam belajar, dan kemampuan orang tua dalam membimbing. Oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Namun hal tersebut menuntut anak berkebutuhan khusus
untuk menambah wawasan dan pengalaman pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring ini akan terasa efektif jika ada dukungan yang signifikan, seperti guru dan orang tua diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus untuk belajar, mengelola perilaku, memantau setting belajar, mengakses teknologi, serta kesediaan berkolaborasi. Kolaborasi yang efektif memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Belajar mengajar yang dilakukan oleh guru pendidikan luar biasa dengan siswanya dapat melalui kurikulum. Tetapi, pembelajaran difokuskan pada hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan belajar individu siswa. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran jarak jauh, guru perlu mempersiapkan strategi, media, dan model khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Strategi yang dirancang harus disesuaikan dengan kondisi anak yang berkebutuhan khusus. Perlu adanya strategi khusus yang dapat digunakan, misalnya strategi ASIK dan strategi 5M. Dan media yang digunakan harus dapat mudah diakses oleh orang tua dan siswa berkebutuhan khusus. Terdapat 3 model pendampingan belajar orang tua untuk anak berkebutuhan khusus selama masa pandemi, yakni pendampingan belajar dengan menggunakan pendekatan pola asuh permisif, otoriter, dan otoritarian. Sekian video presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.